Buongiorno, mi chiamo Mia, trovo la pace dentro la natura, soprattutto il mondo delle piante ornamentali. Good day, everybody. My name is Patrick, and I'm Greg's Hambali disciple who learns about plants, the beneficial impacts of plants towards human living, and also those commercial plants that we can use in daily lives. Quando sono nervosa io tocco le piante oppure il terreno e poi io trovo la pace e sono contenta così. I learned that plants can help me in my daily life by, if you can see, consuming them and also treating them with our treatment. Thank you, everybody, and good have a day. Good day. Salam COVID. Halo guys, hai, ketemu lagi dengan saya di channel YouTube Mengaku Home Nature. Kita kali ini mau ketemu dengan anak muda nih. Sekalian kita kenalin ya. Hai Mbak Mia. Halo. Nah ini namanya Mbak Mia. Betul. Mbak Mia lagi apa nih, lihat-lihat tanamannya? Lagi lihat-lihat tanaman, ya lihat-lihat ketenangan. Oh, lihat-lihat ketenangan. Ya. Oke, Mbak Mia, saya mau tanya, katanya tanaman ini bisa jadi obat ya? Ya betul, Obat healing. apa sih? Untuk healing. Untuk healing. Ya. Wah, keren tuh, tanaman bisa untuk healing. Ya. Kita bedah deh sekaligus supaya lebih banyak orang yang tahu nih teman-teman Mengaku Home Nature. Nah, kita duduk ya. Oke, ayo kita duduk. Ya. Mari duduk. Nah, Mbak Mia, teman-teman, jadi tanaman hias itu bisa jadi healing ya? Ya, healing. Penyembuhan untuk penyakit. Ya. Untuk penyakit. Psikis juga. Psikis juga. Fisik juga. Fisik juga. Nah, kebetulan Mbak Mia ini pernah ya Ya, mengalami waktu masih kecil, masih parahnya. kecil. Apa tuh, gangguan apa? Obsessive compulsive disorder. Apa tuh? Seperti contohnya kecemasan, Disingkatnya apa? OCD, Disingkatnya OCD. Obsessive compulsive disorder. Compulsive disorder. Ya. Nah, ayo kita tanya Mbak Mia, seperti apa sih itu? Nah, Mbak Mia bisa dijelasin nggak? Ya, bisa. Tanaman hias nih bisa jadi terapi penyembuhan, Ya. gitulah ya. Ya. Supaya teman-teman gampang nih. Jadi apa sih maksudnya, gimana sih? Jadi begini, ketika orang cemas itu pasti dia mencari sebuah terapi. Bisa macam-macam. Perjalanan hidup orang panjang, Ya. macam-macam. Ketika kita menemukan suatu terapi yang paling cocok, Oke. itu bisa menyebabkan kita mendapatkan ketenangan. Oke. Karena yang namanya mental disorder apapun tidak akan pernah betul-betul hilang. Jadi ketika kita mengalami kecemasan, contohnya ada macam-macam manifestasinya bentuknya, Oke. tapi asal mulanya semua dari ketidakseimbangan neurotransmitters yang berada di sinapsis antar neuron. Oke. Ya. Nah, itu bisa disembuhkan dengan cara? Dengan cara kita contoh memegang tanah saja, memegang sekam, Oke. lalu juga tanah, ya. Ini membuat kita tenang. Memegang Juga tanahnya. melihat tanaman, Melihat Ya. tanamannya. Karena dari warna daunnya. ya warna daun, bentuk Oke. daun juga. Nah, Ya.
Mbak Mia dulu informasinya dari mana sih tentang hal ini? Dari pertama kali. Teman-teman mau tahu nih. Kalau Iya. pertama kali tahu saya OCD, pertama kali dari teman. Waktu itu teman bilang, Mia, sepertinya kamu mengalami sesuatu yang kamu sendiri mungkin tidak tahu itu apa. Oke. Mungkin kasus kamu masih mild, jadi kamu nggak terlalu parah. Ada yang lebih parah, jadi kamu jangan khawatir. Terus dia bilang, kamu memiliki sesuatu yang saya juga miliki. Terus saya, dalam hati saya, jangan-jangan dia tahu apa yang selama ini saya ibaratnya agak sebelumnya agak malu memiliki. Maksudnya itu kan bukan sesuatu yang banyak orang miliki. Ketika saya memiliki itu, saya kaget kalau misalkan ada orang lain yang juga memiliki. Jadi waktu dia tanya, kamu memiliki suatu situasi yang saya juga miliki, lalu saya bingung. Maksud kamu apa? Pura-pura bertanya lebih lanjut. Jangan-jangan yang dia maksud bukan yang saya pikirkan, tapi ternyata yang dia maksud adalah yang saya pikirkan. Terus dia bilang gini. Jadi Mbak Mia mengalami apa, kecemasan gitu ya? Kecemasan itu obsesinya berasal dari fear kita. Fear itu bisa macam-macam. Ada yang fear-nya terhadap germs. Kalau fear-nya terhadap germs, nanti dia sukanya bersih-bersih. Ada Mbak juga. Mia apa? Fear saya terjadi sesuatu kepada orang yang saya cintai. Gitu. Ya, jadi ketika misalnya saya mengambil sebuah jalan, saya pas mau misalkan belok kanan, tiba-tiba bisa tercetus pikiran, kalau ambil jalan kanan akan terjadi sesuatu yang buruk. Lebih baik kamu belok kiri dulu, baru nanti cari jalan untuk ke arah yang kamu inginkan, ke kanan tadi. Tapi kan habis waktu ya, habis waktu banget. Betul. Tentu kita menderita. Nah, apalagi kalau faktor pembatasnya adalah kenyamanan orang lain. Contoh lainnya, misalnya di ATM. Kalau misalkan ada orang lain menunggu kita, tentu kita nggak mau kan terlalu lama. Orang lain kan jadi terganggu. Jangan sampai OCD kita mengganggu orang lain. Tapi kalau kita tidak lakukan compulsion kita, contohnya kalau di ATM, compulsionnya adalah menarik kembali kartu, memasukkan lagi. Tapi kalau saya betul-betul lakukan, orang di belakang terganggu. Tapi kalau misalkan saya di belakang nggak ada orang, silakan saya melakukan itu seharian. Iya kan? Ya betul. Nah, berarti itu bisa disembuhkan dengan Mbak Mia semenjak dialihkan, compulsionnya dialihkan. Compulsionnya dialihkan ke tanaman hias. Ke tanaman hias. Jadi obsesi akan selalu ada karena tidak akan betul-betul hilang. Fear itu tetap ada. Contohnya, misalnya ketika kalau misalkan orang yang agak religius, dia bisa mengulangi berdoanya berkali-kali. Teman yang tadi saya ceritakan, dia itu bisa sholat 20 kali, bukan cuma 5 kali. Terus saya tanya, kenapa harus 20 kali? Apakah doanya jadi sampai ke surga kalau 20 kali? Terus dia bilang, bukan, karena yang 15 kali tidak sah. Ketika saya mendengar kata sah, itu langsung di kepala saya ada bel yang berbunyi, kelintang. Nah, sah. Maksud kamu, jadi kamu mengulangi karena kamu pikir itu tidak sah karena kamu melakukannya misalkan dengan gerakan yang kurang benar atau ada pikiran yang muncul ketika kita sedang berdoa atau bersujud atau menyembah Tuhan. Jadi intinya faktor kecemasan itu bisa, atau OCD itu bisa direduksi dengan adanya terapi melalui tanaman hias. Betul, ya. Dengan melihat dan memegang. Secara medis saya rasa bisa karena dari keseimbangan neurotransmitter. Saya percaya. Ada dokternya ya? Katanya ada dokternya? Ya, di Mitra Keluarga ada, Dokter Stefanus. Jadi ada dokternya teman-teman. Jadi ada dokter yang juga. Waktu dulu sebelum saya berterapi sendiri, saya sempat menjalani terapi melalui seorang psikiater. Nah, diberi obat, lumayan juga kalau tetap kita berobat. Maksudnya resep kan lumayan harus kita tebus ya. Tapi ya pelan-pelan dia juga memberi terapi lain, namanya cognitive behavior therapy. Dia sendiri mengungkapkan bahwa kita jangan sampai tergantung pada obat, karena kita suatu hari harus menemukan cara untuk sembuh. Jadi akhirnya Mbak Mia menemukan fokus dengan tanaman hias karena lebih murah. Benar nggak? Daripada minum obat terus. Tapi kan kalau tanaman hias koleksi macam-macam orang kan berbeda-beda. Ada yang murah dan mahal. Tidak harus terpatok pada harga, tapi terpatok pada ketenangan. Jangan sampai kita membeli tanaman hias cuma karena tren atau karena pamer, tapi lebih karena
kita menemukan ketenangan. Oke, karena kan gini nih, kan sekarang tanaman hias itu banyak dibilang katanya ini lagi tren, ini monkey business. Dari aspek sisi itu sebetulnya bisa juga tanaman hias ini dijadikan sebuah obat untuk terapi seperti yang Mbak Mia alami. Iya, betul. Jadi melihara tanaman hias itu teman-teman karena memang ada positifnya ingin bisa bagaimana supaya Mbak Mia tadi menghilangkan kecemasannya ya. Ya. Nah kalau Patrick ini kenapa nih kalau Patrick Mbak Mia? Enggak apa-apa. Jadi saya introduksi dulu ya. Oke. Patrick ini adalah cucu dari temannya ayah saya. Oke. Nah. Oh iya guys, Minato Lover Mbak Mia ini adalah putri dari Pak Greg Hambali. Nah, sang maestro yang seringkali kita review video-video dan hasil dari ciptaannya. Nah, Mbak Mia nanti meneruskan beliau juga ya? Ya. Nah, Patrick, gimana Patrick Mbak Mia? Oh ya, introduksi sekilas. Jadi Patrick adalah cucu dari teman ayah. Oke. Nah, dia ini memang memiliki keingintahuan yang sangat tinggi, curiosity yang sangat tinggi, Tinggi. dan energi yang berlebihan. Oh. Nah, Hiperaktif lalu lah ya? ya, bukan juga. iya, bisa dilihat sendiri nantinya karena dia mungkin belum menemukan yang paling cocok untuk dia apa. Oh. Iya. Bukan mencari identitas, tapi mencari, kalau bisa bilang, mencari ketenangan juga. Mencari ketenangan juga. Makanya dengan tanaman hias juga sekarang. Karena tanaman hias sudah kalau bisa dibilang memproduksi O2 bahwa itu oksigen. Itu kan oksigen bukan gila. Makanya sampai sekarang kita bisa bernafas. Tanpa tanaman kita tidak bisa bernafas. Oke. Hilang di bumi ini. Jadi teman-teman nih, salah satunya Patrick ini juga beliau ini aktif. Nah, saking aktifnya yang positif bagaimana dengan tanaman hias deh, kan begitu ya? Ya. Jadi, tapi katanya jadi muridnya Pak Greg. Iya sih, semacam begitu. Ya, muridnya Pak Greg yang paling muda ya? Paling muda. Paling muda. Keren. Ya, Patrick. Karena juga Patrick kan dia juga ada, kalau bisa dibilang, ada proyek sperma dan juga salaka yang perlu diteruskan. Karena membutuhkan mungkin 5-6 tahun untuk menghasilkan kirtosperma dan juga salaka yang unggul. Ya. Terutama salaka yang komersil dalam bentuk tidak berduri dan buahnya juga kalau bisa dibilang lebih bisa dinikmati dengan gimana ya kalau bisa bilang? Lebih enak Lebih gitu ya? enak begitu, iya. Iya. Oke Mbak Mia, kembali ke Mbak Mia nih. Ya. Jadi sudah berapa lama Mbak Mia melakukan terapi dengan tanaman hias dan akhirnya mampu mereduksi gejala-gejala yang tadi Mbak Mia rasakan? Ya, oke. Dari perjalanan hidup saya, sebelumnya saya mengerjakan tanaman industri. Saya bergerak di bidang phyto extracts dan juga essential Ya, oil. dulu Mbak Mia kerja di perusahaan Bali. Perancis ya? Ya, betul. Di Perusahaan Bali. yang dimiliki orang Perancis di Bali. Mereka membuat phyto extracts dan juga essential oil. Saya memegang tanaman Pogostemon kablin alias nilam atau pacoli. nilam ya. Ya, produksinya adalah berupa essential oil, yaitu minyak atsiri yang diekspor ke negara-negara lain. Produksinya di Indonesia tapi kan? Produksi di Indonesia. Salah satunya di Bali dan juga di Sulawesi Tenggara dan juga ada di Flores. Ya. Lalu ketika saya berada di perusahaan sampai tahun 2019, orang tua mengungkapkan bahwa suatu hari kamu harus mulai mengambil tanggung jawab untuk mempelajari tanaman hias lebih dalam, bukan hanya bekerja untuk orang. Meskipun sama-sama tanaman kan berbeda, tanaman hias dan tanaman industri. Lalu saya bilang, oke, pada tahun 2019 saya berhenti, lalu beberapa kolega bahkan orang sekitar bertanya, lalu habis ini kamu akan melakukan apa? Apakah pindah ke industri kompetitor atau industri maksudnya perusahaan lain yang bergerak di bidang sejenis? Lalu saya katakan tidak, saya akan tekun di tanaman hias saja. Terus Bapak ya? Ya, terus mereka bertanya, memangnya orang bisa hidup dari tanaman hias? Tahun 2019, belum pandemi. Belum pandemi. Karena kan akhir 2019 baru ada pandemi. Tahun 2019 pertengahan saya berhenti. Maksudnya berhenti secara baik-baik, 1 month notice. Terus saya katakan bahwa saya ingin mengerjakan tanaman hias. Lalu orang sempat bertanya, memang bisa ya hidup dari tanaman hias? Tanaman hias kan tidak dimakan. Iya. Bukan kebutuhan primer. Saya bilang, saya bisa, kita udah hidup seperti ini selama
puluhan tahun. 3 dekade. Iya. Ya, saya bilang saya bisa. Terus mereka agak bingung. Oh, berarti ada industri tanaman hias. Saya bilang ada. Ya kadang naik turun, tapi yang penting adalah ketika sedang naik lagi kita sudah punya barang. Oke. Ya sebenarnya semua industri juga begitu. Yang penting adalah ketika lagi naik lagi kita sudah siap. Jadi jangan ketika turun betul-betul berhenti, tapi yang harus kita lakukan adalah menabung ketika lagi banyak penghasilan dan bertahan ketika lagi krisis. Betul. Ya. Apalagi Mbak Mia sekarang ini kan mendapatkan manfaat besar ya. Ya. Nah, Oh ya, tadi tadi balik tanaman lagi. hias tadi kan, Betul. Karena ada gangguan kecemasan dan Betul. lain-lain. Nah, sekarang sudah berkurang nih. berkurang, Atau tapi hilang? tidak bisa benar-benar sembuh. Tidak bisa. Tapi setidaknya tidak harus minum obat-obatan terus. Oke, karena ketergantungan obat kan berbahaya juga ya. Iya, tapi maksudnya dari setiap psikiater pun pasti mengarahkan supaya suatu hari pasiennya lepas. Oke. Dibatasi kalau bisa dibilang. Ya, Jadi makanya Mbak Mia lebih fokus ke tanaman. Ya. Manfaatnya luar biasa. manfaatnya luar biasa. Di samping musik ya, Di samping musik juga, bisa. musik juga bisa. Orang tergantung beda-beda apa yang bisa menyebabkan dia menjadi tenang. Tapi intinya yang penting adalah keseimbangan dari neurotransmitter di dalam sinapsis antar neuron. Jadi teman-teman tuh, tanaman hias ternyata tidak hanya menjadi satu bentuk tanaman yang dijual-belikan secara komersil saja. Apalagi katanya menghibistis, tapi juga ternyata bisa menjadi terapi bagi OCD. Ya. OCD, jadi gangguan kecemasan dan lain-lain. Nah, karena itu jangan ragu ya bahwa tanaman ini memberikan manfaat yang luar biasa. Jadi mudah-mudahan industri tanaman hias ini bisa lebih maju. Mbak Mia adalah salah satu penyintas mungkin ya, orang yang pernah mengalami gangguan terhadap neuron itu tadi ya, kecemasan dan lain-lain, yang bisa tereduksi dengan memiliki hobi tanaman hias. Ya. Luar biasa kan. Oke, kita ketemu lagi di lain kesempatan dengan banyak materi dari Minat Home Nature yang wajib ditonton. Jangan lupa ya Mbak Mia ya untuk Subscribe comment, dan like. subscribe Ya. untuk Minat Home Nature. Bye. Terima kasih. Oh, thank you. Sip. Ini adalah rekam medis dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading yang dikirimkan via pos kepada saya sesuai permintaan, berisi anamnesa dan diagnosa beserta terapi atau obat yang diberikan kepada saya dari kunjungan yang saya lakukan dari tahun 2009 sampai terakhir di tahun 2011 sebelum saya melanjutkan S2 di luar. Lalu saya lihat di sini bahwa obat-obatan yang saya konsumsi, saya baru sadar lumayan banyak ya, tapi saya sama sekali tidak pakai obat-obatan lagi sekarang. Dan juga di sini ditulis bahwa diagnosa saya adalah OCD dan psikiater saya masih bisa dikunjungi kalau mau, ada di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading.